Oke guys, selamat datang di channel YouTube Marketplace Expo. Di video kali ini kita akan membahas step by step cara membuat toko online di Etsy.com. Seperti apa prosesnya? Mari kita cek videonya. Oke, step pertama yang harus kalian lakukan sebelum membuat toko di Etsy.com ini adalah membuat akun di Etsy itu sendiri. Jadi untuk menyesuaikan policy atau aturan dan juga kebijakan-kebijakan Etsy yang sesuai dengan negara asal, ada baiknya kalian memastikan dulu di bagian bawah ini sudah sesuai negara asal dari Indonesia, kemudian bahasa dan currency rate-nya. Ini sangat penting untuk menyesuaikan nanti setelah kalian memiliki account agar aturan yang diterapkan oleh Etsy itu sesuai dengan negara asal. Jadi nanti biar nggak bingung. Kemudian kita siap daftarkan, kita klik di sign in ini, kemudian register. Nah, kemudian untuk register sendiri itu cukup gampang, kalian cuma perlu email, bisa masukkan email, kemudian nama dan juga password. Tapi kalau kalian sudah memiliki akun Google, Gmail, kalian bisa langsung login di Gmail atau bisa langsung daftar di Gmail. Seperti ini, kemudian bisa langsung login. Nah, setelah kita selesai meregistrasi atau mendaftarkan akun, kalian bisa langsung menuju menu bar di sebelah kanan atas ini di Shop Manager. Jadi di sini kita akan diarahkan step by step membuka toko. Jadi yang pertama itu yang harus diisi adalah bahasa, kemudian negara dan juga mata uang. Di sini kalian bisa menyesuaikan sesuai dengan keperluan masing-masing toko. Kemudian selanjutnya adalah nama toko. Jadi di sini kalian harus menyesuaikan atau memasukkan nama toko kalian terlebih dahulu. Jadi kita masukkan nama toko. Nah, di sini ketika kalian memasukkan nama toko, biasanya ada beberapa user atau penjual lain yang sudah menggunakan nama toko kalian tersebut. Jadi kalian harus melakukan sedikit modifikasi. Jadi di sini bisa dilihat kita akan disarankan untuk menggunakan beberapa nama toko lain. Kita bisa pilih ini. Nah, setelah nama toko kita jadi, kita langsung continue ke upload produk. Nah, di upload produk ini saya sarankan minimal kalian mengupload 5 produk. Jadi untuk memaksimalkan kesempatan untuk impresi atau kesan pertama yang terbaik itu biasanya minimal 5 produk untuk di awal. Jadi kalau misalkan kalian hanya mengupload 2-3 produk, biasanya untuk kesempatan toko kalian itu mendapatkan view yang banyak akan berkurang. Jadi saya sarankan 5-10 produk untuk memulai di awal. Nah, pertama kalian harus mengupload foto kalian di sini. Jadi kita cari foto untuk barang yang akan diupload. Nah, di sini kalian bisa upload foto itu sekalian. Jadi nggak perlu upload satu-satu, tinggal dipilih kemudian diupload. Nah, setelah foto kalian jadi, kalian juga bisa menambahkan video. Nah, di bagian video ini kalian bisa memperjelas lagi seperti apa barang kalian ketika dipakai, kemudian juga detail yang lebih jelas lagi ke customer. Nah, setelah di bagian video kita lanjut ke bagian listing detail. Nah, di listing detail ini kalian harus memasukkan judul dari barang atau sedikit detail dari barang kalian tersebut, tetapi harus spesifik dan jelas. Menurut algoritma Etsy, kalian itu tidak perlu memasukkan judul yang panjang. Jadi tinggal memasukkan hal-hal penting mengenai barang kalian tersebut. Jadi kita langsung masukkan saja. Oke, setelah judulnya jadi, kita lanjut ke bagian about listing. Jadi siapa yang membuat, kemudian produknya seperti apa, dan juga kapan dibuatnya. Nah, di sini kalian harus memasukkan detail barang tersebut. Kemudian di kategori kita tinggal
masukkan saja barang kalian tersebut dengan kata kunci yang berhubungan dengan barang kalian. Nah, di sini seperti anting kita masukkan year start. Jadi langsung kita pilih di sini. Kemudian di sini ada recipient. Jadi untuk siapa barang kalian itu diperuntukkan, apakah untuk anak-anak ataukah orang dewasa. Jadi kalian bisa cek langsung di sini. Kemudian lebih detail lagi. Jadi untuk detail barang ini, semakin detail kalian memasukkan barang tersebut, maka barang tersebut akan semakin menarik karena customer itu membutuhkan informasi yang sedetail mungkin yang bisa kalian masukkan ke barangnya. Nah, nanti setiap detail ini juga akan muncul di page utama barang kalian atau di bagian depan barang kalian setelah diklik oleh customer. Nah, di sini Etsy juga memberikan kalian suggestion atau masukan. Nah, setiap barang itu dia akan secara otomatis kalian bisa memilih masukan-masukan tersebut. Kemudian di sini juga kalian bisa memilih occasion atau hari-hari tertentu yang mungkin kalian bisa cantumkan barang kalian tersebut cocoknya di hari holiday seperti apa. Jadi ada beberapa hari libur. Oke, setelah detail barang kalian selesai, kalian bisa langsung cek di sini di renewal option atau opsi memperbaharui barang. Jadi setiap listing di Etsy itu seperti yang kalian tahu akan kadaluarsa setiap 4 bulan sekali. Jadi kalian bisa memilih di sini untuk memperbaharui listing itu apakah kalian ingin yang otomatis atau manual. Jadi di sini kalian bisa pilih sendiri. Kemudian ada tipe barang, apakah barang itu berupa barang fisik atau barang digital. Jadi kalian bisa tentukan sendiri. Kemudian pada description di sini kalian bisa elaborate atau jelaskan lagi lebih mendetail tentang kelebihan dan juga detail barang kalian itu lebih jelas. Jadi di sini kalian bisa masukkan lagi yang mana kalian akan jadikan sebagai nilai jual untuk produk kalian. Nah, di sini catatan pentingnya adalah ketika kalian memiliki atau mendapatkan barang tersebut dari supplier lain yang mana kalian ajak untuk bekerja sama, kalian bisa masukkan production partner di sini. Nah, kemudian di section kalian bisa langsung masukkan section barang kalian itu atau jenis kategorinya. Nah, di tags di sini kalian bisa mengeksplorasi tags yang populer di Etsy. Jadi di sini kita langsung masukkan saja tags yang populer. Jadi untuk tags ini kalian bisa searching langsung di Google atau kalian bisa menggunakan aplikasi eRank atau banyak aplikasi lain yang bisa mengecek apakah tags tersebut populer. Jadi di sini kalian bisa memasukkan sebanyak 13 tag. Jadi kalian bisa memaksimalkan tags ini untuk mengoptimalkan pencarian barang kalian nantinya. Nah, di sini di material kalian juga perlu memasukkan komposisi dari produk kalian tersebut. Nah, kemudian untuk harga kalian bisa langsung cek di sini sesuai dengan mata uang masing-masing. Jadi mungkin di rupiah atau di US dollar. Kemudian ada quantity dan juga SKU untuk kalian bisa lebih memudahkan kalian untuk memanage stok kalian. Nah, di sini selanjutnya kalau kalian memiliki variasi tambahan, kalian bisa menambahkan variasi di sini. Jadi variasinya bisa berupa
berbagai hal, dan kalian juga bisa tambahkan variasi itu secara manual jika tidak tersedia di Etsy. Setelah itu kalian harus menentukan proses pengiriman. Jadi di sini proses pengirimannya itu lumayan sederhana. Jadi kalian hanya perlu menentukan metode pengiriman itu seperti apa. Biasanya pilihannya itu untuk pengiriman internasional, kalian bisa menggunakan kantor pos atau jasa kurir lain seperti DHL, UPS atau FedEx. Nah, di sini kita bisa masukkan Indonesia untuk negara asal, kemudian processing time. Processing time ini adalah waktu yang kalian butuhkan untuk memproses order sehingga pesanan customer itu bisa siap dikirim. Jadi biasanya customer luar negeri itu lebih suka untuk processing time-nya itu lebih cepat. Jadi tapi kalian harus menyesuaikan dengan jenis produk kalian masing-masing, karena setiap produk itu memiliki processing time yang berbeda-beda. Jadi di sini kita bisa pilih 1-2 hari untuk produk yang sudah ready. Setelah itu untuk waktu kalian bisa tentukan sendiri sesuai dengan arahan dari jasa kurir masing-masing. Biasanya kantor pos itu untuk pengiriman perlu waktu 15-21 hari. Kemudian untuk jasa pengiriman lain seperti DHL dan UPS tergantung negara, biasanya 3-7 hari. Kemudian untuk biaya kalian bisa tentukan apakah kalian akan memberikan gratis ongkir atau kalian akan mengenakan biaya kirim untuk setiap produk. Selanjutnya kalian jangan lupa untuk menambahkan opsi atau pilihan pengirimannya itu ke berbagai negara lain. Jadi kalian di sini bisa tentukan ke negara mana saja kalian akan mengirim produk kalian. Jadi kalau misalkan kalian tidak bisa mengirim ke negara tertentu, kalian bisa memilihnya di sini. Jadi di sini karena kita akan mengirim barang tersebut ke berbagai negara, kita bisa masukkan everywhere else. Kemudian 21 hari dan juga free shipping dulu. Nah, di sini setelah shipping jadi, kalian bisa menyimpannya untuk upload barang selanjutnya. Kemudian setelah itu kalian bisa cek di sini kalau listing kalian sudah jadi semua, kalian bisa publish, kemudian kalian bisa melanjutkan untuk mengupload barang selanjutnya. Nah, proses selanjutnya setelah kalian menambahkan stok di toko kalian, kita akan diarahkan ke metode pembayaran. Jadi di sini kalian bisa memilih apakah jenis bisnis kalian itu adalah individual atau milik sendiri atau korporasi. Jadi di sini kalian bisa memilih sendiri. Kita centang individual dulu. Kemudian di sini kalian akan diarahkan untuk mengisi data diri seperti negara tempat tinggal, kemudian nama dan juga tanggal lahir dan alamat tempat tinggal. Kemudian setelah kalian mengisi, di sini kalian diarahkan ke detail bank. Di sini kalian harus memasukkan lokasi bank, kemudian nama pemilik akun, kemudian nama bank dan juga kode bank, branch, kemudian alamat dan juga akun banknya. Nah, setelah kalian selesai mengisi data ini, kalian bisa langsung save, kemudian continue dan juga di setup billing. Oke, setelah itu kalian akan diarahkan ke setup billing. Jadi di sini kalian bisa memasukkan data kartu. Kalian bisa menggunakan kartu debit. Kemudian jika kalian memiliki kartu kredit, kalian juga bisa memasukkan detailnya. Kemudian setelah itu toko kalian bisa langsung dijalankan setelah memverifikasi seluruh data yang harus kalian isi. Oke, jadi setelah toko kalian jadi, kalian akan diarahkan ke dashboard seperti ini. Kalian bisa klik di edit shop. Jadi di edit shop ini kalian bisa menambahkan gambar, banner, kemudian juga logo. Jadi kalian bisa melakukan dekorasi di toko kalian sesuai dengan kreativitas masing-masing. Jadi kalian bisa sesuaikan dengan fashion kalian.
seperti apa hiasan toko yang akan kalian masukkan di sini. Jadi memang perlu waktu dan kalian harus meluangkan waktu untuk bisa mendekorasi toko agar terlihat semenarik mungkin. Oke, jadi itu tadi video untuk tutorial membuka toko di etsy.com. Semoga bermanfaat. Kalau kalian ada pertanyaan bisa komen di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.